bulanan jurusan dan PADPI. Untuk webinar series kali ini, kami juga disponsori oleh ISPI Provinsi Gorontalo, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Ikatan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita sebagai dosen, yaitu proses pengajuan paten dari penelitian hingga perlindungan. Dalam era inovasi yang sangat cepat, pemahaman tentang perlindungan kekayaan intelektual menjadi sangat krusial bagi peneliti, inventor, dan pelaku industri. Webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai proses pengajuan paten yang efektif, tahap penelitian yang harus diperhatikan, dan pentingnya perlindungan paten untuk hasil inovasi. Agenda pada hari ini kita bagi atas 3 sesi, yaitu pertama pemaparan pemateri dari narasumber, kemudian diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan penutupan. Di sini kita memiliki 2 narasumber yang sangat kompeten dan sudah memiliki paten. Ya, saya sebut dengan hormat nama beliau-beliau, yaitu Prof. Dr. Insinyur Jane Erleke, MP, IPU ASEAN Engineering, yang sekarang menjabat sebagai Koordinator Pusat HKI dan Inovasi LPPM Unsrat, dan Ibu Lisna Ahmad, STP, MSI, selaku dosen jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas UNG, yang akan memberikan pengetahuan mengenai proses pengajuan paten. Sebagai informasi juga, kedua narasumber ini telah mempunyai paten. Ibu Prof. Patennya mengenai komposisi pakan ternak dengan penambahan tepung biji pala, ya Bu. Tepung pala atau tepung biji pala, ya. Dan Ibu Lisna juga sudah memiliki 2 paten. Yang pertama paten mengenai bubur jagung nixtamalisasi, dan yang kedua paten mengenai bubur jagung terfortifikasi ekstrak daun kersen. Sebelum kita mulai, ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon matikan mikrofon saat tidak berbicara untuk menghindari kebisingan. Yang kedua, silakan gunakan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab di sesi diskusi. Yang ketiga, pastikan koneksi internet Anda stabil untuk pengalaman yang lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara webinar pada hari ini. Saya persilahkan moderator Ibu Dr. Rahmiati Kasim, STP MSI, untuk memandu webinar pada hari ini. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Bu Rahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yoyanda sebagai Ketua HKI Cabang Gorontalo. Dapat dengar sampai suara? Ada. Iya, Ada Bu Rahmi. Ya. Selamat Cuma pagi. kameranya Bu Rahmi terlalu gelap. Gelap. Oh, soalnya dia cahaya, mungkin cahaya lampu. Atau mungkin pengaruh saya HP buka laptop cuma ini apa namanya? Apple. Sepupunya Apple. Masih VGA ini. Ya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar kita pada hari ini dengan judul proses pengajuan paten dari penelitian sampai perlindungan. Saya sebagai moderator pada hari ini akan membantu acara pada hari ini kurang lebih 1,5 jam. Webinar pada hari ini merupakan webinar series 3 yang diselenggarakan oleh PADPI bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo dan ISPI Cabang Gorontalo, di mana seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang
bagaimana cara pengajuan paten, mulai dari penelitian sampai perlindungan, sampai terbitnya paten. Senang sekali pada hari ini kita sudah bisa menghadirkan kedua narasumber kita yang sangat berkompeten dan sudah mempunyai paten, ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan kedua pemateri kita hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Jane Rini Lake, MP IPUASEN Engineering. Saat ini beliau merupakan salah satu koordinator pusat HKI dan inovasi LPPM Unsrat. Kemudian juga beliau merupakan reviewer untuk penelitian BIMA, juga sebagai reviewer paten Unsrat dan buku ajar. Beliau sudah memiliki hak cipta sebanyak 19, kemudian sudah mempunyai satu paten dengan tema judul paten yaitu komposisi pakan ayam petelur mengandung tepung biji pala. Beliau juga sudah mempublikasikan hasil penelitian beliau di jurnal internasional teringgris Scopus sebanyak 22 artikel. Selanjutnya untuk pembicara kedua yaitu Ibu Lisna Ahmad STP MSI. Beliau juga sudah banyak melakukan penelitian dan di antara penelitian tersebut beliau sudah mempatenkan penelitiannya. Salah satunya adalah bubur jagung nixtamal dan bubur jagung terfortifikasi. Baik, tanpa webinar ini akan berlangsung selama 1,5 jam dengan 20 menit presentasi dari masing-masing presenter. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat atau bisa langsung bertanya kepada kedua pemateri. Baik, tanpa lama-lama saya persilakan dengan hormat pemateri kita yang pertama, Ibu Profesor Dr. Zain. Disilakan, Bu. Mohon izin, ya, kenapa tidak bisa untuk share ya? Oke. Ada sedikit trouble ya. Saya kirim saja ke Pak Samsul untuk materinya, soalnya di sini saya tidak bisa share screen. Nah, sharing is not done. Saya kirim. Ibu Yoyan bisa ini? Mohon maaf, Bisa, saya. bisa. Ya, Ya, Prof. dulu. Nanti Pak Kirim ke Samsul Ibu teruskan Yoyan. ke saya. Ya, Ya. Pak Samsul nanti kalau Ibu Prof kirim ke Bapak diteruskan Ya. ke saya saja. Iya, ya. Hmm. Siap-siap. Sudah buka itu sudah tadi mau. Apa ibu ya besok close? Jangan close close. Kita sih punya itu lama. Ada aja close close. Karena susah membuka ulang. Ini kan saya pakai wifi. iPhone. Prof sudah kirim, Prof? Ya, sudah. Oh, Bu Yoyan sudah.
Ya, selamat siang Bapak Ibu dosen ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, untuk siang hari ini saya berterima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo yang mempercayakan saya dalam kegiatan di siang hari ini dalam webinar series 3 proses pengajuan paten dari penelitian hingga perlindungan. Nah, kita pagi sampai dengan siang ini kita sharing saja ya pengalaman-pengalaman yang ada ya. Memang dari paten kebetulan saya dipercayakan memang sebagai Kepala Pusat HKI dan Inovasi Unsrat. Dari Pusat HKI ini perlu diberitahu memang di dalam pengajuan paten Universitas Samratulangi mendapat ranking ketiga di tahun 2023 di seluruh Indonesia ya. Jadi banyak hal yang kita belajar di dalam pengajuan paten dan untuk pengajuan paten memang saya sudah beberapa ya yang saya dapatkan itu paten sederhana sudah kurang lebih 6 ya judul yang saya mendapatkan sertifikat sebagai inventor dalam penelitian yang didapat, baik penelitian yang didanai oleh Kementerian Dikbud dan maupun penelitian yang didanai oleh PNBP Unsrat. Ya. Kita sharing saja pengalaman dan bagaimana kita akan menulis sedikit ya kepada dosen-dosen yang ada di UNG. Kita belajar bersama untuk saling melengkapi ya. Silakan ya untuk boleh share screen. Sebentar Bu Amel, ternyata Ya. harus host yang share screen. Iya, saya ternyata tidak bisa Devi. karena di sini juga saya tidak bisa share, harus host katanya. Iya, sudah. The host is Ibu Lisna allowing minta to tolong share. di-share, sudah saya kirim via WA ke Ibu Lisna. Ibu Lisna, Ya, oke, oke. Ini saya lagi download, Lagi sementara oke, download siap. ya. Ya, Iya. oke. Sebentar. Ya, memang kegiatan yang sedikit share sambil menunggu PowerPoint ada. Biasanya kami di Universitas Samratulangi sebelum dilakukan upload ya ke Kementerian Hukum dan HAM, kami melakukan pendampingan. Dengan mengapa kami melakukan pendampingan yaitu agar format penulisan yang ada yaitu maupun isi yang ada setidaknya ya 60-75% itu sudah sesuai dengan apa yang dimau oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu pengalamannya. Jadi sebaiknya dalam penyusunan dokumen, pengajuan dokumen paten ini diusahakan untuk diadakan pendampingan ya. Karena kalau tidak maka dia akan bolak-balik ya. Bolak-balik Silakan, dalam Prof. pemeriksaan. Ya. Jadi baiklah, saya akan mempresentasikan ya dengan topik proses pengajuan paten dari penelitian hingga perlindungan. Ya, lanjut ya. Ya, ini ya. Mengapa paten itu karena merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara ya. Kalau sekarang paten itu bisa dilakukan sebagai syarat di dalam kenaikan pangkat ya maupun di dalam laporan kinerja dosen ya. Kalau di dalam paten ada dua, paten sederhana maupun di dalam itu adalah paten biasa. Kalau paten yang biasa itu merupakan salah satu syarat ya di dalam pengusulan guru besar sekarang itu selain bimbingan S3 atau paten atau penelitian yang didanai oleh BIMA ya. Nah, ini merupakan salah satu juga syarat ya. Jadi kita dapat mengajukan paten karena memang ada beberapa yang berhubungan dengan kinerja kita sebagai dosen ya. Selanjutnya. Ya. Ini adalah tujuan sistem Maaf, Bu. paten ya. Maaf, Bu.
mempromosikan inovasi melalui reward berupa hak eksklusif paten yang diberikan kepada inventor, mempromosikan penyebaran teknologi melalui publikasi dan akses ke dokumen paten, mempromosikan transfer teknologi internasional melalui pendaftaran secara internasional. Jadi pendaftaran ini tidak berlaku hanya di Kementerian Hukum dan HAM RI, tapi juga pendaftaran ini bisa berlaku secara internasional ya, lewat WIPO ya. Jadi internasional juga bisa ya. Mempromosikan transfer teknologi melalui mekanisme kontrak, mempromosikan penciptaan kekayaan melalui nilai ekonomi dan hak eksklusif paten, mempromosikan persaingan melalui perilaku inovasi, mempromosikan akses teknologi melalui domain publik dari paten yang telah habis masa perlindungannya ya. Jadi ada masa perlindungan untuk paten juga ya. Lanjut. Ini kalau kita membuat paten ya, kita harus mengikuti syarat penulisan spesifikasi paten. Sama juga ya, kita menulis jurnal, tentu jurnal yang satu dengan jurnal yang lain mempunyai syarat penulisan yang berbeda. Nah, kalau paten ya hanya satu ya. Mengapa harus membuat spesifik paten? Ya ini karena ada aturannya ya. Jadi diamanatkan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lanjut ya. Ya, untuk siapa spesifikasi paten dibuat ya? Untuk kantor paten ya. Untuk masyarakat yaitu para peneliti atau ahli di bidang teknologi, untuk kalangan pengusaha, lisens atau kompetitor ya. Lanjut ya. Pentingnya penulisan spesifikasi paten, yaitu permohonan paten diajukan secara tertulis. Kantor paten memeriksa spesifikasi permohonan bukan perwujudan konkret invensi. Permohonan dapat dianggap ditarik kembali jika jadi tidak memenuhi persyaratan di dalam penulisan spesifikasi paten, maka itu dianggap ditarik kembali, ya. Artinya tidak dilanjutkan. Baru permohonan dapat dianggap ditarik kembali atau ditolak jika tidak tertulis secara jelas dan lengkap, ya. Jadi kalau tidak juga secara jelas dan lengkap, maka itu akan ditolak. Ya, permohonan tidak dapat diamandemen melampaui lingkup perlindungan seperti yang telah diajukan dalam permohonan semula. Ya, lanjut. Ya, ini tahapan penulisannya mulai dari kita searching ya. Searching itu sama ya, kita ketika kita membuat jurnal juga kan kita harus searching ya. Maka kita juga di dalam paten kita searching ya. Apakah sudah ada paten-paten sebelumnya yang sama? Kalau sudah ada berarti kita tidak mempunyai hak untuk mengajukan selanjutnya ya. Bagaimana analisisnya? Analisis sama ya, kita menggunakan sama analisis jurnal dan kita menggunakan data yang ada berdasarkan analis ya. Baru kita melakukan pembandingan, baru kita menyusun drafting spesifikasi paten jika invensi layak didaftarkan. Jadi kalau kita sudah menganalisis data, kita sudah meng-searching, dan kita sudah bisa menulis draftnya dengan argumen yang ada, maka kita sudah bisa menulis draft ya, spesifikasi dari paten tersebut. Lanjut. Maaf, nggak bisa dilanjut. Apa yang terjadi ya? Oh ini, sudah Bu. Ya, ini ya. Kalau kita penelusuran bisa ya, kita bisa membuka sama ya. Kita biasakan membanding kalau jurnal antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Kita buka ya jurnal ini. Kalau penulisan tentang ini ya, kita membandingkan dengan jurnal yang lain. Nah, sama juga di dalam penelusuran paten itu ada database internal yang Indonesia, bisa kita buka www.djip.go.id. Jadi kita bisa searching situ apakah paten ini yang kita akan tulis sudah ada atau belum ya. Kalau sudah ada ya kita harus membuat ada perbedaan enggak di dalam penyusunan tersebut ya. Kalau data database eksternal ya di luar negeri kita bisa menggunakan WIPO, EPO, ini bisa kita klik ya. Dan kita mencari tahu, oh kalau kita menggunakan di WIPO itu apakah penelitian tentang contoh ya di dalam penelitian pembuatan nugget itu apakah di WIPO sudah ada ya tentang atau di EPO bisa juga ya. Jadi ini bagaimana cara penulisan paten sebagai pembanding di dalam penulisan. Lanjut.
Mengapa harus ini ya? Karena kalau kita membuat spesifikasi paten, kita itu dilindungi ya dengan undang-undang yang ada. Lanjut ya. Ya, aspek dalam spesifikasi paten yaitu aspek informasi tertuang dalam deskripsi. Jadi di dalam tahapan itu ada deskripsi. Jadi kita memberitahukan informasi apa yang ada di dalam kita ajukan sebagai inventor ya. Harus menguraikan invensi secara jelas sehingga memungkinkan orang yang ahli di bidangnya untuk melaksanakan atau mempraktekkan invensi ini ya. Jadi harus jelas sehingga industri bisa membeli apa yang menjadi ide kita di dalam invensi ini. Harus dapat memberikan informasi kepada pembaca sehingga dapat mengetahui tujuan dari invensi, mana kelebihan-kelebihannya. Jadi kalau kita melakukan usulan dalam drafting paten, kita harus menceritakan apa sih kelebihannya, apa sih manfaatnya ya. Dan apakah masalah ini dapat dipecahkan ya? Dari kalau aspek perlindungan itu ada tertuang di dalam klaim. Jadi klaim itu merupakan nilai jual bagi kita ya, karena itu yang harus menjadi pokok kita bahwa ini yang kita akan klaim ya, yang bisa industri menggunakan ya. Ya, harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata lingkup perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi. Harus didukung deskripsi. Ya, kegagalan terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pemberian perlindungan. Jadi mengurangi lingkup invensi yang diklaim atau bisa berakibat invensi yang dimintakan perlindungannya ditolak. Ya, jadi klaim itu harus jelas ya. Ini ya struktur ya. Kalau mungkin yang ibu yang satu sudah membuat ya. Jadi ini strukturnya ya. Ada judul ya, judul invensinya. Ada bidang tekniknya, mencakup uraian penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ada latar belakangnya, mencakup penjelasan latar belakang teknis dari invensi yang diketahui oleh orang-orang yang mengajukan permohonan yang diperlukan untuk permohonan penelusuran dan pemeriksaan invensi. Nah, dan ada uraian singkat invensi, ya, maupun ada uraian lengkap. Jadi ini tahap-tahap yang harus kita tulis di dalam pengajuan drafting paten ya. Lanjut ya. Jadi kalau judul ya biasanya pemeriksa itu sama juga ya kalau kita membuat jurnal, kalau jurnalnya kita buat dan judulnya tidak menarik, maka reviewernya pasti ya aduh kurang menarik ya. Jadi judul itu harus singkat. Kalau drafting paten, judulnya singkat dan menegaskan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ya, contohnya ya kalau kita tulis ya, kalau di dalam aturan judul invensi ya itu harus huruf besar dan menggunakan kalimat penulisan Kaurinio. Contohnya. Ini judul yang benar ya. Judul itu tidak panjang-panjang dan tidak terlalu bertele-tele ya, tapi singkat jelas ya. Metode deteksi dan kit PCR untuk deteksi polimerisme gen Apoy ya. Ini contohnya ya. Ini judulnya ya. Di dalam judul drafting paten itu tidak boleh berupa pujian. Contohnya ya, kalau judul sudah begini ya, vaksin paling ampuh ya. Ini akan ditolak ya. Kedua, contohnya tidak boleh memuat merek dagang, minuman kesehatan Yakult ya, apalagi orang pangan ya. Jadi jangan memuat merek ya, seperti pemanis apa yang dicampurkan pada contoh apa ya gitu ya. Jadi ini judulnya harus seperti ini. Baru bidang teknik invensi ya. Merupakan suatu pernyataan atau penegasan bahwa invensi tersebut termasuk di dalam kelompok teknologi yang mana atau merupakan pendekatan terhadap bagian atau unit suatu alat, peralatan, proses, atau metode. Ya. Jadi kalau bidang itu bisa menjelaskan metodenya bagaimana. Contohnya, dalam kalimat awal, di dalam bidang teknik invensi itu harus ada. Invensi ini secara umum berhubungan dengan judul bla 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 bla. Ya. Invensi ini secara umum berkaitan dengan titik-titik-titik ya, ini ya. Jadi berhubungan, berkaitan ya. Ini jadi contoh ya untuk bidang teknik invensi. Lanjut. Ini uraian singkat gambar.
Di dalam pengusulan drafting paten, uraian singkat gambar bisa ada atau bisa tidak. Ya, ini tidak wajib ya. Kalau kita hanya tidak menggunakan gambar juga boleh ya. Kalau kita menganalisis komposisi bahan ini, ya, tentu kita tidak akan mencantumkan gambar ya. Kecuali kita mungkin akan menggunakan metode penggunaan ini, maka kita harus karena metode mungkin ada gambar ya. Jadi uraian singkat gambar ya, boleh ada, boleh tidak ada ya. Lanjut. Ini uraian lengkap invensi. Itu harus memenuhi tentang perwujudan invensi, penjelasan gambar. Kalau sudah di atasnya kan ada gambar ya. Di dalam uraian lengkap invensi ini, gambar kalau ada gambar di atas maka harus dijelaskan tentang tahapan-tahapan dari gambar A. Jadi gambar A dengan kode 1 ini menjelaskan apa, kode 2 menjelaskan apa ya. Sedangkan jika di dalam kita tidak mencantumkan gambar, tapi kita harus menjelaskan di uraian lengkap invensi. Contohnya, kita mendapatkan komposisi bahan dari bahan apa itu ya. Kita harus menceritakan bagaimana sampai kita ada pada tahapan menganalisis komposisi bahan tersebut. Mulai dari bahan ini kita dicuci, kemudian kita angin-anginkan dan kita jemur ya. Itu uraian lengkap dari invensi yang kita jelaskan ya. Lanjut ya. Ya, ini klaim ya. Klaim menggambarkan inti invensi yang dimintakan dalam perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas. Dan jadi klaimnya itu tidak boleh terlalu panjang ya, sama dengan mengambil kesimpulan ya. Jadi hal yang terpentingnya itu permohonan paten karena memuat batasan ini invensi dalam perlindungannya ya. Jadi harus jelas ya, tapi singkat, jelas, dan padat ya. Lanjut ya. Format klaim. Jadi biasanya orang membuat klaim itu, waduh, dia membuat suatu kesimpulan. Padahal di dalam format klaim itu ada aturan ya penulisannya. Contoh, klaim paten ini yang kita contohkan ya. Pertama, preambul adalah persyaratan, pernyataan pembuka yang menyatakan, contohnya ya, komposisi probiotik untuk lobster ya. Nah, frasa penghubung yang menghubungkan preambul body umumnya adalah yang terdiri. Jadi kalau komposisi probiotik lobster ini yang terdiri atau yang mencakup atau yang meliputi ya, yang meliputi tentu terdiri dari yang meliputi bla 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 A, bla B ya. Jadi body claim ya, contoh ya, ini body claim ya di dalam isinya ini unsur pelengkap menyusun inti klaim adalah misalnya ya, komposisi probiotik lobster yang terdiri dari apa ya, ini strain N5 maupun ada Bacillus strain 1 ya, dan sebagainya. Sama juga ya kalau kita menganalisis komposisi dari bahan pakan ini ya, analisisnya proteinnya sekian ya. Jadi yang terdiri dari proteinnya sekian, mau lemaknya sekian ya, ataupun komposisi pakan ini kita menggunakan yang terdiri dari, kita menggunakan jagung berapa persen, dedak kasar berapa persen, kita menggunakan lemak berapa persen ya. Itu seperti itu ya. Jadi ini contohnya kita menulis klaim. Jadi klaim itu jangan kita memasukkan kesimpulan secara utuh, tapi harus ingat bahwa kata-kata ini harus masuk ke dalam klaim ya. Silakan ya. Lanjut. Nah, format klaim paten ya. Jadi format klaim paten itu terdiri dari preambul tadi sudah, baru frasa penghubung dan body. Jadi body intinya ini ya, kita harus ingat ya. Jadi jangan kita masuk karena kira klaim itu tidak. Jadi contohnya ini ya. Preambul dengan body inti, contohnya yang terdiri, yang terbuat dari, yang mengandung. Jadi kalimat-kalimat ini yang kita masukkan ya. Ya, harus sesuai ya invensi yang diuraikan dalam deskripsi. Misalnya diuraikan deskripsi ada mengenai cara membuat minuman probiotik. Maka preambulnya klaim tidak boleh ditulis proses metode isolasi bakteri. Tidak ya. Jadi ini ingat ya, ini
penting-penting kalimat yang akan kita masukkan di dalam klaim tersebut. Lanjut. Ya. Format klaim paten ya. Jadi ini ya, set pasangan primer untuk deteksi polimorfisme gen APOE yang terdiri dari pasangan primer pertama mempunyai ini ya, contoh klaim ya. Primer kedua contohnya ini. Jadi kalimatnya seperti ini ya. Lanjut. Mohon maaf, Rob. Masih 5 menit lagi. Oh iya, iya. Oh, ya, Oke ya. ya. Ini contoh ya format klaim patennya. Minuman pendamping ASI yang mengandung Lactobacillus plantarum ya. Oke, lanjut. Ini untuk bentuk penulisan klaim ya. Single part for claim berisikan pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai minuman pendamping ASI yang mengandung laktose yang tadi ya. Sedangkan kalau two part from claim yaitu minuman pengganti ASI yang mengandung Lactobacillus plantarum dicirikan bahwa ya jadi ada lanjutannya ya. Dan yang kedua, komposisi probiotik untuk lobster yang terdiri dari ya A dan B ya. Lanjut ya. Ini bentuk penulisannya. Kategori klaim yang berhubungan dengan fisik ya, objek benda, peralatan, perangkat mesin atau sistem, senyawa kimia atau campuran senyawa, mikroorganisme, protein, antibodi, fragmen yang mengandung ya. Klaim yang berhubungan dengan segala jenis aktivitas, all kind of aktivitas seperti proses, metode, penggunaan ya. Sedangkan lanjut, jadi ada klaim produk dan klaim proses. Ya. alat. Jadi ini ya kita sama ya. Lanjut. Diam dulu boleh dong. Mau baris itu. Contoh klaim mandiri dan klaim turunan ya. Seperti tadi juga ya. Sama ya. Oh iya. Terakhir adalah abstrak ya. Aturannya itu kau bilang Pak Sam, tolong di-mute. Pak Sam, tolong di-mute anunya. Nah, jadi tidak boleh dari kalau abstrak ya tidak boleh dari 200 kata ya. Dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul invensi yang dicantumkan dalam surat permohonan untuk mendapatkan paten. Memuat ringkasan dan klaim dari deskripsi mengenai invensi termasuk gambar. Jadi yang ada di ringkasan singkat itu bisa kita masukkan ke dalam abstrak ya. Tidak boleh membuat pernyataan yang bersifat spekulatif atau pernyataan yang menunjukkan lebih baik ya. Jadi jangan ya menulis lebih baik, lebih berharga ya. Itu aturannya ya. Lanjut. Ini gambar ya. Kalau gambar tadi saya mengatakan bahwa gambar tidak wajib ya. Kalau ada oke ya. Kalau tidak ada juga boleh ya. Bagan diagram arit grafik dianggap sebagai gambar. Jadi kalau membuat gambar bukan gambar foto ya. Jadi harus di dalam gambar diagram alir ataupun grafik ya atau bagan. Ya, bukan gambar dalam bentuk foto yang kita punya ya, hasil dari dokumentasi. Ya. Bisa oke. Jadi jangan juga gambar jangan dalam. Jadi ini ya, persyaratan fisik ya. Jadi kita mengikuti ya, formnya ada bisa di-download di Kementerian Hukum dan HAM ya. Ini ya, kita ikut kalau ada formatnya kita tidak akan membuat sendiri. Jadi pinggir atas 2 ya ada ya di formatnya ada. Kalau nanti saya kirim juga diberikan ke Pak Sam untuk formatnya yang ada untuk penulisan deskripsi, klaim, abstrak ya dalam satu muka ya. Setiap lembar deskripsi klaim abstrak diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah dan tidak pada batas. Setiap 5 baris pengetikan uraian dan klaim harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru harus ada di awal dan ditempatkan sebelah kiri ya. Tapi nanti format ini agar tidak berubah sudah ada ya formatnya, tinggal saya bisa nanti setelah ini saya beri formatnya untuk kita bisa lihat ya kalau ya oke lanjut. Ini pemeriksaannya ya.
Nah, tadi ada sedikit-sedikit ya pertanyaan berapa lama ya dari pemohon pendaftaran ya karena saya belum tahu kalau UNG karena apakah sudah ada pusat HKI ya kalau sudah ada Sudah Bu, lebih sudah ada. jadi kan dia lebih cepat lagi ya. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita membuat suatu draft yang lebih baik ya sehingga akan dipercepat ya. Oke, lanjut. Ya, ini pemeriksaannya ya. Ya harus lewati tahapan-tahapan ini. Lanjut. Invensi yang tidak dapat diberi paten ya. Jadi kalau ini ya, kalau proses atau produk yang penggunaan atau pelaksanaan bertentangan dengan perundang-undangan tidak bisa. Metode pemeriksaan perawatan ya, kedokteran ya, pengobatan dan pembedahan itu tidak bisa ya. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan. Makhluk hidup kecuali jasad teknik ya. Jadi kalau makhluk-makhluk hidup pemotongan-pemotongan itu tidak dibenarkan ya. Proses biologis yang memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis ya. Ini ya yang tidak dapat ya. Ini yes. Oke, lanjut saja ini ya. Ini dokumen pembanding ya tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Lanjut saja. Terima Selesai. kasih ya. Mungkin nanti saya share juga untuk penulisannya. Oh, karena sudah ada, mungkin karena sudah ada pasti sudah ada ya deskripsi cara penulisannya. Yes, terima kasih ya. Terima kasih Bu Top. Tadi sudah menyampaikan banyak hal mulai dari cara mencari database paten baik nasional maupun internasional juga tadi juga sudah disampaikan trik-trik cara membuat dokumen spesifikasi paten dan beberapa hal yang harus dihindari di dalam penyusunan dokumen paten. Untuk sesi berikutnya, saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua, Ibu Lisna Ahmad, STP MSI, untuk menyampaikan materi tentang cara atau deskripsi cara penyusunan deskripsi paten. Silakan Ibu Lisna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk sama dengan Bu Prof ya, kita berbagi pengalaman pada saat pengusulan paten kepada teman-teman. Jadi tidak ada banyak hal yang memang sudah disampaikan oleh Prof Iren tadi. Jadi mungkin banyak yang di skip-skip juga karena punya saya itu struktur atau sistematika penulisan invensinya, Prof. Jadi tadi sudah diulas secara rinci juga, jadi mungkin beberapa ada terulang di saya. Ya, terima kasih untuk teman-teman PATPI yang telah mempercayakan kami untuk hari ini bisa memberikan pengalaman kami, men-share pengalaman kami dalam pengusulan paten, juga kepada Pak Samsul yang sudah memberi support untuk kegiatan webinar pada hari ini. Saya izin share screen untuk materi saya pada hari ini tentang saya lebih spesifik ke penulisan invensinya dan terus terang ini teman-teman punya saya ini saya memperoleh paten ini agak lama dari pengusulan tahun 2018 baru 2024 ini keluar karena bukan karena memang lama dari Kemenkumhamnya, cuman memang pada saat pengusulan ini secara kebetulan saya juga menjalani studi S3, jadi agak terpecah konsentrasi saya. Jadi dari reviewer sudah, pemeriksa sudah memberikan respon untuk pemeriksaan substantif, saya masih tidak langsung mereply langsung, jadi masih agak terlambat untuk bisa menjawab invensinya. Tapi sebenarnya bisa dipercepat tergantung, makanya tadi Prof Iren bilang kalau kita sudah ada pusat haki di kampus kita itu sudah bisa lebih cepat pengurusannya. Oke teman-teman, saya mulai dengan teknik penulisan invensi. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan. Tujuan pembuatan invensi itu agar dokumen kita atau hasil penelitian kita, hasil riset kita itu bisa ada perlindungannya, kemudian itu tidak akan diklaim oleh orang lain. Jadi kita dilindungi oleh hukum untuk bisa
mengcounter jika ada industri yang mengklaim produk tersebut, hasil produknya, padahal dari segi proses, misalnya dari segi produk, itu masih kita yang memegang patennya, ya seperti itu. Kemudian yang paling penting juga karena untuk menghindari penolakan dari pada saat diperiksa oleh tim pemeriksa dari Kemenkumham, maka kita perlu melihat teknik-teknik penyusunan atau pembuatan invensinya itu ada kata-kata yang harus dihindari, ada sistematika pembuatan kalimatnya yang harus dicantumkan yang mencirikan pointer-pointer yang tadi disampaikan oleh Prof. Iren. Nah, ini syarat-syarat pemberian paten itu teman-teman, meskipun penelitian kita itu adalah hal yang menurut kita baru kita yang melakukan, tapi tetap saja yang perlu kita perhatikan adalah penelitian itu memang benar-benar bersifat baru, dalam artian invensi tersebut belum ada teknologi yang ada sebelumnya. Misalnya kayak saya, kalau paten saya itu adalah membuat bubur yang diperkaya kandungan kalsiumnya dengan metode nixtamalisasi. Nah, secara kalau penelusuran dokumen, nixtamalisasi itu sudah pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya atau sudah dipatenkan oleh orang-orang sebelumnya. Hanya saja dalam proses nixtamalisasi saya ini ada proses yang berbeda dengan nixtamalisasi yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang seperti itu boleh karena ada pembaruan, ada inovasi yang yang berbeda, yang menjadi pembeda dengan proses yang sebelumnya. Jadi itu boleh. Ya, jadi ada beberapa penelusuran dokumen itu mungkin saya boleh perlihatkan, tapi nanti sebentar, nanti di uraian singkat invensi itu akan saya perlihatkan. Jadi kita harus pastikan bahwa benar-benar itu adalah invensi yang baru ada, walaupun misalnya teknologinya sudah pernah ada, tapi kita membuat hal yang baru lagi dari teknologi itu, ada kebaruannya, ada pembeda ya. Kemudian yang berikut mengandung langkah inventif. Maksudnya langkah inventif ini maksudnya kadang-kadang orang tidak menduga sebelumnya bahwa ini bisa dijadikan sebagai seperti itu. Kayak saya kan bubur jagung itu sudah hal biasa untuk kita, terutama orang Gorontalo makan bubur jagung itu hal biasa, tapi ternyata itu bisa diperkaya kalsiumnya kalau bubur jagungnya dibuat dengan proses nixtamalisasi dulu. Bahkan kita bisa buat seperti produk instan yang dengan ada proses sebelumnya sehingga dia bisa diinstankan, karena pada umumnya membuat bubur jagung kan kita butuh waktu yang lama, misal hampir 1 jam baru bisa matang jagungnya, tapi dengan teknologi yang kita terapkan itu bisa membuat dia menjadi lebih cepat pemasakannya, hanya sekitar 10 menitan itu bisa jadi sudah bisa dikonsumsi. Nah, itu adalah pembahasan teknologi yang saya cantumkan di dalam invensi saya. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan oleh industri. Jadi teman-teman, kalaupun misalnya ada penelitian yang teman-teman dapatkan, yang diperoleh dari hasil riset yang baik didanai oleh Dikti maupun dana mandiri ataupun PNBP fakultas atau universitas, tapi jika penelitian itu dianggap tidak bisa diterapkan oleh industri, maka itu juga menjadi satu alasan ditolaknya permohonan paten kita. Jadi harus bisa dipikirkan bahwa ini kelak nanti akan ada industri yang akan mengadopsinya, karena pemberian paten itu perlindungannya terhadap klaim proses, klaim produk dari yang kita sudah hasilkan. Nah, ini sistematikanya sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Iren tadi, mulai dari judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian lengkap invensi, klaim, dan abstrak. Nah, saya mulai dari judul tadi sudah disampaikan oleh Bu Iren, hal yang perlu digarisbawahi di judul adalah di judul itu sudah menggambarkan ada produk, ada proses, dan ada aparatusnya. Jadi dari judul saja itu walaupun singkat, tapi sudah tergambarkan bahwa judul itu ada produk yang kita hasilkan, ada proses yang kita hasilkan, dan ada aparatusnya. Karena kan kalau paten itu bisa mengklaim lebih dari satu. Beda dengan paten sederhana. Kalau paten sederhana hanya satu yang bisa kita klaim, entah itu produk, entah itu proses, entah itu aparatusnya. Tapi kalau untuk paten, patento itu boleh lebih dari satu. Bahkan
memang harus lebih dari satu, mulai dari produk, proses, aparatusnya. Kemudian dihindari kata-kata yang mengiklan tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Iren, dan juga jangan mencantumkan merek, ya. Kemudian judul satu invensi itu juga sebenarnya teman-teman untuk mengambil judul itu boleh sama dengan judul invensi-invensi yang lain yang sebelumnya, tapi yang membedakan antara satu paten dengan paten yang lain itu akan terletak pada klaimnya. Jadi mungkin dalam segi judul akan ada kemiripan, tapi yang akan dilihat adalah klaim yang kita klaim itu apakah berbeda dengan klaim yang di judul yang hampir sama dengan punya kita itu. Jadi tidak apa-apa mengambil judul, misalnya kayak saya juga itu kan ada judulnya hampir sama, bubur jagung, tapi yang satu bubur jagungnya nixtamal, yang satu bubur jagungnya yang difortifikasi dengan ekstrak daun kersen. Jadi ada kemiripan tapi dalam klaimnya berbeda. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh judul invensi, nanti bisa teman-teman ini materinya kan bisa di-share juga lewat admin, jadi nanti di-share lewat chat juga boleh. Kemudian lanjut. Nah, ini yang bidang teknik invensi yang disampaikan oleh Prof. Iren juga. Ini kata-kata yang ini teman-teman, maaf saya pakai pointer optionnya laser pointer. Nah, kata-kata yang invensi ini berhubungan itu memang kata-kata yang harus dicantumkan di dalam ketika kita membuat bidang teknik invensi. Kemudian ada dilanjutkan dengan lebih khusus lagi. Jadi ini kata-kata keramat yang memang diwajibkan atau memang formatnya itu memang harus ada di bidang teknik invensi. Coba saya share yang punya saya yang contoh ini punya saya yang apa namanya yang saya patenkan kemarin. Nah, ini kelihatan teman-teman? Ada? Oh, belum ada ya. Sebentar saya share. Belum ada. Ya, sebentar saya share. Ini bidang teknik invensi saya itu seperti ini. Jadi di judul ini kelihatan Bu Rahmi? Sudah muncul Bu Rahmi? Belum. Belum? Mungkin loading ininya, internetnya. Ini kelihatan, Bu. Sudah? Ini sudah kelihatan? Oh, sudah. Oh iya. Bisa. Oke. Nanti Iya. agak diperbesar Ini- sedikit, tulis, nggak mungkin Oh, ininya. iya. Oke. Sebentar. Nah, terlalu kebesaran ya. Ya. Begini boleh Bu Rami? Bisa kelihatan? Kurang kelihatan? Sudah bisa, sudah. Iya, sudah. Bisa ya. Oke. Ini judul saya, proses pembuatan bubur jagung instal yang kaya kalsium. Bidang teknik invensinya, ada kata-kata invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan bubur jagung instan. Lebih khusus lagi adalah penerapan teknologi nixtamalisasi dalam meningkatkan kadar kalsium bubur jagung instan. Jadi ada kata-kata keramat yang memang diwajibkan ya Prof ya, diwajibkan dalam menuliskan bidang teknik invensi untuk pengusulan paten. Ya, dengan judul yang seperti ini kita bisa membuat bidang teknik invensinya seperti ini. Jadi dia kalimatnya singkat, hanya ada dua sentence atau dua kalimat yang dituliskan dengan kalimat yang pertama itu ada kata-kata prior artnya seperti ini, invensi ini berhubungan dengan, dan yang berikutnya lebih khusus lagi adalah gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi dengan materi yang tar. Kita lanjut lagi untuk yang PowerPoint. Ini tidak boleh langsung otomatis ya Bu Rahmi. Kalau saya share langsung duaan. Bentar. Ini. Tidak bisa di next. Iya. Begini. Ini kita lanjut. Jadi ada kata-kata invensi ini berhubungan lebih khusus lagi ya teman-teman ya. Itu. Bentar. Kelihatan? Belum kelihatan tulisnya. Belum. Ini. Begini. Belum ada, cuma layar hitam. Sabar. Loading mungkin jaringan. Ini sudah ya? Sudah ya teman-teman ya? Iya, sudah. Oke.
Kita lanjut ke itu yang bidang teknik invensi. Kemudian lanjut ke, maaf loading, loading jaringan saya atau laptop saya yang loading. Saya masih mencobanya sebentar, sabar ya teman-teman. Ibu Rahmi potong waktu ya, potong waktu dengan loading jaringan. Iya, saya Kenapa masih ini tadi. tidak mau di ini ya, ini contoh-contohnya sudah. Nah, sekarang masuk ke latar belakang invensi, itu juga sampai sama yang disampaikan Bu Iren, tidak berbeda dengan saya. Hanya saja saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam latar belakang itu perlu juga mencantumkan apa namanya, kalau saya itu kemarin yang paling banyak dicecar itu di bagian sini teman-teman, karena di latar belakang itu harus sudah mulai kita ungkapkan apa bedanya invensi kita dengan orang lain. Makanya harus ada sumber-sumber pendukung tadi yang kita bisa cari dari internal sama eksternal itu. Nah, di situ saya dicecarnya karena ada beberapa invensi, bukan invensi, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan saya, yang sudah diklaim di jurnal penelitian, yang hampir mirip dengan saya, tetapi setelah dijelaskan, karena memang ini pada saat pemeriksaan substantif akan ada klarifikasi seperti itu dari pemeriksa, apa bedanya? Jika kita sudah menuliskan secara lengkap pembedanya di dalam latar belakang sih tidak masalah, tapi karena kalau punya saya itu kemarin memang masih ada keraguan dari pemeriksa bahwa ini memang benar-benar baru saya yang mempunyai ide yang seperti ini. Kalau yang ditemukan punya saya itu ada dosen dari IPB yang juga mengangkat nixtamalisasi pada bubur, tapi tujuannya atau goalsnya itu bukan untuk menghasilkan bubur yang kalsium, yang tinggi kalsium, dan juga tidak diinstankan di jurnalnya dosen saya itu. Jadi dia tidak sampai ke bagian instanisasi, dan juga proses nixtamalnya itu tidak untuk meningkatkan kalsiumnya, tapi hanya sekedar untuk proses melunakkan butiran-butiran biji jagung, karena ada proses steeping dengan menggunakan kapur yang sama dengan saya. Konsentrasinya juga beda dengan saya. Jadi itu sudah ada pembeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi ada problem solving yang kita sudah tawarkan di dalam latar belakang yang bisa meyakinkan bahwa ini memang di invensi sebelumnya masih ada kekurangannya, kemudian kekurangan itu kita bisa tutupi dengan invensi kita di dalam latar belakang. Jadi di dalamnya juga berisi state of the art dari teknologi yang kita gunakan, ya. Apakah memang state of the art kita itu adalah satu teknologi yang bisa memecahkan kekurangan pada masalah-masalah invensi sebelumnya. Nah, ini dokumennya harus ada pembandingnya. Nah, ini pembanding, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Prof. Iren. Kalau kita sumber pustakanya berupa jurnal yang kita cantumkan di dalam latar belakang untuk penulisan dokumen pembanding itu, maka cara menulisnya adalah ditulis lengkap antara nama penulis, nama jurnalnya, tahun terbitnya, volume dan halaman, serta doi-nya di dalam latar belakang. Jadi sudah harus ditulis lengkap seperti itu. Beda kalau dokumen patennya itu, beda kalau sumber pembandingnya itu adalah dokumen paten. Misalnya tadi yang sudah diberi websitenya itu yang kita bisa telusuri dari paten-patennya itu, kita cukup menuliskan seperti ini, US paten nomor berapa. Itu sudah bisa langsung ditelusuri oleh pemeriksa. Kalau yang jurnal, apalagi jurnal itu jurnal Indonesia, itu kita harus menuliskan seperti ini. Harus lengkap di dalam latar belakang invensi. Kemudian yang berikutnya adalah ringkasan invensi. Ringkasan invensi seperti yang disampaikan oleh Prof. Iren sama, cuman saja saya ingin memberikan tips, dan bukan tips ini memang ini materi ini saya adopsi dari materi Bapak pemateri yang waktu memberikan kami pelatihan untuk penulisan peten, Bapak Ahmad Marzuki. Beliau menyampaikan bahwa kalau membuat ringkasan invensi sebaiknya ini ditulis setelah kita membuat uraian lengkapnya, bahkan setelah kita membuat klaim. Nanti sudah ada klaimnya, sudah ada uraian lengkap invensi, baru kita balik lagi ke ringkasan invensi untuk memudahkan kita membuat ringkasan.
Sama kan dengan kita membuat penelitian kan kita bikin dulu pembahasannya lengkap sampai di kesimpulan, baru kita mundur bikin ringkasannya. Itu tipsnya sih. Jadi agar supaya ringkasannya itu benar-benar terringkas dan terwakili keseluruhan jabaran invensi kita di dalam ringkasan invensi. Di dalam ini kita sudah menuliskan tujuan invensinya, masalah yang dipecahkan, kemudian bagaimana pemecahannya, ya. Dan jangan lupa di dalam ringkasan itu sudah harus dicantumkan apa keunggulan dan keuntungan yang kita tawarkan dalam invensi kita. Apa poin plusnya dari invensi kita. Itu sudah harus dijabarkan di dalam uraian singkatnya. Ringkasan invensi. Jadi pengungkapan detailnya tidak perlu dibuat seringkas mungkin, makanya disampaikan bahwa membuat ringkasan invensi setelah bikin uraian lengkapnya, baru setelah klaimnya, bahkan setelah kita bikin klaimnya, baru kita bikin ringkasan invensi. Nah, ini masuk pada uraian lengkap invensi. Kalau di uraian lengkap invensi ini, ya namanya uraian lengkap berarti kita harus benar-benar detail menjabarkan apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita klaimnya itu proses, ya proses itu bahkan tidak boleh ada yang terlewati. Saya ada beberapa yang memang pada saat di pemeriksaan substantif ada yang saya terlewati dan yang menurut saya itu skip saja, itu tidak masalah. Tapi ternyata di dalam pengusulan paten ini hal sekecil apapun itu tetap harus dituliskan, ya. Jadi menjelaskan secara detail apa yang kita lakukan atau yang akan kita klaim itu, ya, ada ilustrasinya, grafik, diagram, dan kalau misalnya ada gambar tidak boleh diletakkan di dalam halaman uraian lengkap invensi seperti tadi yang disampaikan Prof. Iren. Dia akan ada halaman sendiri. Jadi dia halaman sendiri, satu halaman kosong khusus untuk gambar. Kalau kita memang yang kita akan klaim itu adalah ada bentuknya dalam bentuk gambar, kita kosongkan satu halaman sendiri yang tidak ada halamannya dan tidak ada nomor barisnya. Kalau dalam kalimat kan ada nomor baris, halaman 1, baris ke-5, baris ke-10 seperti itu. Tapi kalau dia gambar, dia dikosongkan satu halaman sendiri. Deskripsinya harus jelas sehingga orang yang memiliki keilmuan sama dengan kita itu ketika membaca itu sudah langsung paham, dan ketika dia ingin melakukan hal yang sama pengulangan, tidak perlu menghubungi kita sebagai inventor untuk memperjelas step-stepnya itu karena sudah sangat jelas di dalam uraian lengkap invensi. Jadi tidak boleh ada yang kita sembunyikan bahwa ini paten saya, jadi saya harus ada satu rahasia yang saya tidak boleh ungkapkan, tidak boleh, karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak perlu kita takut-takut untuk mencantumkan segala hal yang sudah kita lakukan dalam penelitian kita. Jadi tidak perlu ada konfirmasi kembali dari orang yang ingin melakukan atau mengulangi penelitian seperti yang kita lakukan. Kemudian uraian lengkap paten produk dibuat dengan berdasarkan gambar, ya tadi sudah disampaikan. Nah, contohnya jika invensi berupa metode atau proses, maka kita harus menguraikan urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan utamanya dan kondisi detailnya, termasuk suhu, waktu, humidity, dan lain sebagainya. Tidak boleh juga kurang dari 20 derajat atau lebih dari 80 derajat, tidak boleh ada yang seperti itu, ambigu, kata-kata ambigu yang tidak bisa ditetapkan lebihnya berapa, kurangnya berapa, atau kurang lebih kira-kira, itu tidak boleh. Ya, teman-teman, harus ada yang pasti. Nah, untuk penulisan rumus atau reaksi kimia, tabel-tabel itu boleh di dalam uraian lengkap invensi. Kalau punya saya ada tabel-tabel hasil analisis komposisi itu, saya masukkan dalam tabel, dan itu juga bisa diklaim di akhir nanti. Kemudian ini klaim, ya. Klaim merupakan bagian yang paling penting tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Iren, Prof. Iren. Jadi klaim itu kalau punya saya coba share juga ya Bu Ami ya, saya coba share untuk contoh klaim saya yang di produk bubur jagung ini. Iya. Jadi dari judul saya itu saya mengklaim
ada dua klaim yang saya dua poin ya, dua poin yang saya klaim dalam judul saya untuk paten saya ini. Itu yang pertama adalah klaim proses. Ini klaimnya, maaf, sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bu Rahmi? Ya ini, Belum Bu kelihatan Lisna. ya Bu Rahmi? Belum. Oh iya, Belum sudah. kelihatan? Sudah. Nah ini. Jadi ada dua klaim yang saya klaim dengan judul paten saya yang kemarin yang tentang bubur jagung nixtamal ini. Yang pertama adalah proses, klaim proses. Suatu proses pembuatan bubur jagung instan nixtamal dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini adalah turunan dari klaim pertama. Jadi turunannya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau mau buat klaim, kan kalau kayak proses ini kan ada urutan-urutannya, ada step-stepnya. Jangan ada tanda titik. Itu yang disampaikan oleh pemeriksa saya bahwa jangan membuatnya bahwa kalimat ini terpotong. Jadi dia merupakan kalimat yang sambung menyambung dan hanya dibatasi oleh tanda koma. Nanti di akhir dari klaim yang misalnya seperti ini, selama 24 jam dan dikemas. Stop di situ, baru di situ titik. Kalau prosesnya masih berlanjut, itu masih harus pakai tanda koma. Tidak boleh diakhiri dengan tanda titik di dalam klaimnya itu. Kemudian klaim kedua saya adalah produk. Saya ada dua klaim proses dan klaim produk. Klaim produk saya mengklaim bahwa bubur jagung saya itu kaya kalsium, yang kalsiumnya yang tadinya hanya rendah 1 komaan, itu bisa sampai 10,92%. Dengan sifat-sifatnya yang tadi ini, karakteristiknya ini bisa diklaim juga. Ini klaim saya juga berupa turunan klaim dari produk itu dia memiliki karakteristik seperti ini. Jadi ada dua klaim dalam satu produk saya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Dia yang penting mengikuti jangan sampai kita tidak mengikuti format yang sudah disampaikan atau ditetapkan oleh DJKI, sehingga itu menjadi satu alasan penolakan dari invensi paten kita. Yang selanjutnya adalah, ini sudah selesai diklaim. Maaf loading. Rahmi? Tidak bisa saya komputer Iya, minta tolong Ibu Yoyan bisa ini. Udah di-share sama Ibu Yoyan ininya, Coba filenya. saya share dulu ya. Saya share dulu ya Bu Rahmi ya. Iya. Masih ada 3 menit Berapa Bu menit Lisna. lagi? Iya, Oh, 3 menit lagi. ya, sabar. Soalnya di materi yang di slide-slide berikutnya ini ada beberapa yang harus dihindari, ada kalimat-kalimat yang harus dihindari, jadi aduh sebentar, saya stop sharing dulu, kemudian saya share kembali. Saya coba, Ibu Yoyan bukan host soalnya. Saya coba lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Jadi sudah kelihatan Bu Rahmi? Sudah kelihatan tidak? Belum Bu Lisna. Ini kalau begini sudah belum? Ini sudah, iya. Iya. Tapi tidak bisa di next. Ya, Bisa bukan? tidak usah ini kalau bagian tidak usah apa dulu kasih besar, tidak usah. Oh, tidak. Oh Oh iya, iya. Tidak usah tampilan. slideshow. Iya, tidak usah slideshow. Sebentar. Saya kembali dulu ke sini. Sudah sampai diklaim tadi ya.
Waduh. Kalau begini Bu Rahmi sudah muncul tidak? Sudah ada Bu Rahmi? Belum. Sabar dulu kali senang mungkin ini. Ya, ya, oke, sudah. Sudah? Iya. Oke. Sudah. Ini. Ya. Jadi ini klasifikasi klaim itu ada klaim mandiri, yang klaim utama yang nomor 1 tadi. Kemudian klaim turunannya yang dependent claim itu yang turunan tadi yang saya bilang kayak step-stepnya itu adalah klaim turunannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga teman-teman, kalau menulis klaim itu jangan memuat gambar, ya, tidak boleh berisi gambar atau grafik. Tapi kalau tabel, rumus kimia dan rumus matematika boleh, ya. Kemudian dapat ditambahkan tanda-tanda berupa huruf atau angka kalau ada gambar yang kita patenkan, yang kita klaim. Nah, keterangan gambar itu, jadi kalau kita mau patenkan gambar, misalnya seperti ini teman-teman, ini saya perlihatkan, ada salah satu contoh gambar yang dipatenkan, ini gambar payung yang dipatenkan, ada ornamen yang lainnya. Jadi dia hanya gambaran ini di halaman tersendiri, di halaman kosong, kemudian ada keterangan nomor-nomor, hanya dinomorkan. Nah, nomor ini yang akan kita masukkan di dalam turunan klaim paten. Jadi hanya nomor, tapi ini ada di bagian gambar, dan nomor itu yang akan kita masukkan ke dalam klaim turunan klaim kita, ya. Kemudian format klaim, ya, sudah disampaikan oleh Prof. Iren juga, ya. Boleh satu, kalau paten biasa itu berisi 1 atau lebih klaim, kalau paten sederhana hanya 1 klaim yang bisa kita klaim. Kemudian ada kata-kata penghubungnya, dan yang berikut ini preamble-nya, ya, ada tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iren juga. Ada yang kata-kata meliputi, yang dicirikan oleh, yang meliput, yang tahapan-tahapan. Ini contoh diri sudah. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa ada beberapa yang harus dihindari untuk penyusunan invensi. Ada kata-kata kalimat negatif itu tidak boleh ada, ya. Misalnya ini ada kata kecuali atau ada kata bukan. Misalnya suatu titik-titik terbuat dari bahan bukan plastik. Jadi itu ada konotasi negatifnya, itu tidak boleh, ya. Kemudian kisaran range numerik itu juga tidak boleh tanpa batas. Dengan tanpa batas, misalnya batas atas atau batas bawahnya tidak telas. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada, kalau kita menggunakan suhu, ada pernyataan di situ suhu kurang dari 20 derajat, itu tidak boleh. Karena kita harus menetapkan berapa sebenarnya kurang dari 20 derajatnya itu berapa. Lebih dari 80 derajatnya itu berapa. Jadi kita harus tetapkan seperti itu. Tidak boleh ada kata-kata yang mengambang. Kemudian ada perbandingan yang tidak jelas, yang lebih tebal, lebih kuat, suhu lebih rendah, itu juga tidak boleh. Tidak diskret atau tidak ada batasan sesuai dengan yang diinginkan, sesuai yang diharapkan, secukupnya, itu juga tidak boleh. Dihindari untuk kata-kata tersebut untuk menjadi alasan penolakan dari klaim kita. Abstrak tadi sudah disampaikan oleh Bu Iren juga. Yang jelas abstrak adalah intisari dari semua keseluruhan dari invensi kita. Itu saja mungkin. Nah, persyaratan fisik tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iren. Sudah. Itu saja teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau di-share, didiskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan kembali ke Bu Moderator, Bu Rahmiati Kasim. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Lisna, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lisna secara penyusunan dokumen paten, ya, yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari cara penyusunan dan pemilihan kata-kata, mulai dari latar belakang sampai pada penyusunan uraian, ya, uraian paten. Baik, Bapak dan Ibu, saya persilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, Ibu Prof, tadi seperti yang dijanjikan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan untuk cara penyusunan dokumen paten yang seperti apa, mungkin trik-triknya dari Ibu Prof sebagai salah satu reviewer juga untuk paten di Unsrat. Silakan Ibu Prof.
Atau Ibu Lisna ada yang mau ditambahkan? Maksudnya mungkin pengalaman dari hasil review ya. Ya, Kemarin apa saja yang ditanyakan saat review sebelum ya. mendapatkan sertifikat paten? Iya, terus terang yang untuk paten saya ini agak pemeriksanya agak ya, agak detail. Jadi memang saya dicecar habis-habisan dengan pertanyaan-pertanyaan beliau untuk meyakinkan bahwa memang invensi saya ini benar-benar masih baru dan baru saya yang mengklaimnya. Jadi yang kemarin paling banyak disoroti bagian penyusunan kalimatnya. Jadi ada kata-kata kerja yang harus aktif, kata kerja aktif. Jadi direbus, didinginkan. Jangan sampai ada di antara kalimat itu ada yang misalnya ada awalan yang berbeda. Misalnya kata kerjanya harus semua apa namanya seragam. Kata kerja yang seragam yaitu kalimat aktif yang seperti kita sedang melakukan proses tersebut. Jadi didinginkan atau direbus pada suhu 30 derajat selama 15 menit. Selanjutnya kata-kata selanjutnya juga dikurangi. Kan kadang-kadang kita kalau membuat suatu proses itu dengan tanpa sadar kita terlalu banyak mengulang kata-kata selanjutnya. Itu juga disoroti oleh pemeriksa saya, terlalu banyak menggunakan kata penghubung selanjutnya. Itu kalau menurut pemeriksa cukup di koma, itu sudah dipahami bahwa itu akan masuk pada step selanjutnya. Gitu Bu Rahmi. Itu Iya, sih ya terima kalau kasih. Mungkin Ibu Prof. Ya, perlu diingat juga pada klaim ya. Biasa kan tadi ada klaim utama, klaim preambul ya, klaim selanjutnya. Biasanya kita menulis mengerjakan ya. Jadi Iya. kalimat-kalimat itu diulang-ulang, bukan mengerjakan, maksudnya mendahului atau apa? Itu seperti Ganti. tadi kan, kalimat-kalimat itu harus jelas ya. Ketika kita menyusun kalimat pertama, kita tidak menggunakan koma ya atau titik. Kita harus setelah memasuk kalimat berikut kita menggunakan titik koma ya. Itu kemudian untuk kalau untuk perbaikan ya kita kadang-kadang menyurat ya, kan dapat surat dari Kementerian Hukum dan kita harus menanggapi ya surat itu sehingga mereka mengetahui bahwa kita aktif. Kalau kita tidak membalas surat yang dimintakan apa kekurangan kita, maka akan dianggap tadi seperti aturan tadi ya, dianggap ditarik kembali ya. Kalau kita menyusun drafting paten itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan seperti kalau jurnal ya sudah sesuai template, maka ya pasti kita akan didampingi terus ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Bapak dan Ibu masih ada waktu lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan di kolom chat atau bisa langsung bertanya kepada pemateri. Mungkin ini Bu Prof. Bu Prof ya mungkin lebih ke paten produk ya Bu Prof. Ya, ya. Yang dipatenkan adalah produknya, kalau Ibu Lisna yang dipatenkan prosesnya ya Bu Lisna. Dua-duanya ada Oh, paten. dua-duanya. Ya, saya ada Kira-kira dua sama klaim. tidak deskripsinya untuk yang paten produk dan paten proses? Kalau punya saya, mohon maaf Prof, izin menjawab. Jadi kalau punya saya itu karena paten, jadi bisa lebih dari bukan bisa, memang harus lebih dari satu yang diklaim. Ada paten proses, ada paten produk punya saya kalau punya saya. Tapi kalau di paten sederhana yang paten saya yang satu paten sederhana itu hanya paten proses, hanya paten proses. Jadi proses untuk memperkaya memportifikasinya itu yang dipatenkan. Memportifikasi dengan ekstrak daun kersen. Jadi hanya paten proses saja. Tapi kalau paten biasa itu harus ada dua klaim yang saya patenkan, paten produk dan paten proses. Deskripsinya sama sebenarnya. Sistematika penyusunannya sama, hanya diklaimnya yang bedanya kalau paten sederhana hanya bisa satu yang diklaim. Kalau pendidikan khusus apa? Dia pengembangan sedikit. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Fahrul. Berapa biaya dan berapa lama standar proses pengusulan sampai terbit paten? Saya persilakan dulu Ibu Prof. Jane.
kemudian dilanjutkan Ya, Ibu Lisna. di dalam aturan itu sebenarnya kalau kita sudah sesuai sekali dan sudah benar, itu 3 bulan sudah selesai ya. Tapi 3 bulan sudah dapat sertifikat. Tapi sekarang ya, minimal 6 bulan ya. Untuk pembayarannya untuk paten sederhana itu 200 pendaftaran dan 500.000 untuk pemeriksaan. Jadi totalnya 700. Dan itu masuk ke kementerian ya, bukan masuk ke pribadi ya. Jadi langsung dana itu ada pendaftarannya di sistem dan Bapak Ibu kalau sudah mendaftar, jangan setelah mendaftar bukti penyetorannya disimpan. Harus dikembalikan diberitahu ke sentra ya, baik UNG maupun ke saya ya. Karena kami akan validasi berdasarkan pemberitahuan bahwa sudah dibayar ya. Jadi itu sebagai ingat ya kalau sudah bayar diberitahu ke eh, sentra ya bahwa saya sudah membayar dan pembayaran ini ya apabila Anda sudah mendapatkan pembayaran ya kode billing pembayaran itu Apa hanya perokok diberikan juga? 1 kali 24 Konvensional, jam ya. elektrik juga. Kalau kita tidak membayar 1 kali 24 jam kita mendaftar lagi mendaftar ulang ya. Oke. Mungkin ya sampai situ ya mungkin. Ya, silakan Ibu Lisna. Sudah. Kemarin berapa lama prosesnya dan biayanya bagaimana untuk di UNG? Apakah difasilitasi atau bagaimana Ibu Lisna? Karena kan Iya, yang paten ini pasti akan ada apa ya? Apa biaya yang harus dibayarkan setiap tahun kalau nggak salah. Silakan Ibu iya. Lisna. Iya, terima kasih. Kalau saya itu untuk paten saya itu kebetulan dibiayai oleh lembaga karena memang masuk di dalam salah satu penelitian yang karena kami terpilih sebagai perwakilan UNG yang mengikuti pelatihan pendampingan untuk penyusunan invensi. Kemudian dari hasil pelatihan itu, invensi kami itu yang dijadikan sebagai bukan dijadikan itu yang sudah diusulkan yang akan dibiayai oleh lembaga dan kebetulan invensi saya paten saya itu yang untuk paten tok itu dibiayai oleh lembaga dan itu seperti yang saya ceritakan sebelumnya itu sebenarnya saya mengusulkannya dari tahun 2018 tapi bukan karena proses dari Kemenkumhamnya yang lama sayanya yang lama merespon mereply kembali surat pemeriksa setelah diperiksa secara substantif kemudian dikembalikan lagi, harusnya saya ada perbaikan-perbaikan, tapi itu keteteran karena saya berbarengan dengan saya studi. Jadi itu Pak Farul sebenarnya kalau langsung melapor ke pusat kepala pusatnya kita itu Pak Novrian, siapa namanya? Pak Novri yang ada di LPM. Novrianto Napu. Ya, Pak Novrianto Napu, bukan Novrianti Japri. Ya, Pak Novrianto Napu itu melapor ke beliau atau menyampaikan bahwa akan mensubmit, kemudian akan ada muncul e-billing. Kalau yang paten tok itu kalau tidak salah 2 juta ya Bu ya untuk 3 juta ya, kalau paten 3 ya juta. berapa Bu? 3 juta 3 ya. juta. Ya, ya. Tapi karena saya kemarin bukan saya yang membayar, lembaga yang membayar, jadi mereka yang mengatur keuangannya. Saya hanya dihubungi ketika ada surat yang masuk dari DJKI, ada pemeriksaan substantif. Ini Ibu tolong diperiksa lagi, tolong diperbaiki lagi. Tapi kalau untuk paten sederhana, itu saya mendaftar sendiri, itu dengan harga yang tadi disampaikan Ibu Iren. Jadi 200 dan kemudian ada 700.000, 500.000 dan total semuanya 700.000. Dan memang paten sederhana cepat sekali. Paten sederhana cepat sekali lebih cepat keluar karena hanya ada satu klaim yang akan diperiksa. Seperti itu Pak Farul. Mau izin nanya, Silakan moderator? Pak. Iya, Ya, silakan Pak. Pak terima Arman. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Saya pertanyaan umum, Prof dan Ibu Lis. Proses reviewnya itu pemberitahuannya apakah melalui DJKI? Kalau melalui DJKI akun lembaga, penguploadannya itu apakah pengusulan baru
atau ada menu tersendiri di DJKI? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung saja ke dua pemateri. Silakan. Ya, Prof. Iren dulu. ya, Terima kasih. terima Ya, kasih. silakan. Ya, mohon izin ya. Untuk kalau pemberitahuan dari pemeriksaan itu ya, itu dibuat dalam bentuk surat dari kementerian dan lewat akunnya lembaga ya dari pusat HKI ya. Setelah dari pusat HKI itu ya kami mengambil ya apa pemberitahuan itu dan itu diberikan kepada dosen yang bersangkutan ya, inventor yang bersangkutan. Jadi via dari pusat HKI ya, dari universitas masing-masing ya, untuk perbaikannya biasa 2-3 lembar ya. Mereka harus menjelaskan di mana letak-letak yang harus kita perbaiki. Kadang-kadang sudah ditulis juga ya, judulnya sebaiknya seperti ini ya, Ya, klaimnya iya. seperti ini ya, seperti kita mendampingi mahasiswa ya. Ya. Mungkin begitu Pak Arman. Silakan Ibu Lisna. Iya, sama. Saya juga kemarin mendapat pemberitahuan itu dari akun lembaga karena akun pihak DJKI itu menyuratnya ke akun lembaga, kemudian pihak lembaga yang meneruskan ke kami dalam bentuk surat fisiknya dan juga lewat email. Jadi ya seperti yang disampaikan Ibu tadi, di dalam perbaikan itu sudah dituliskan Anda sebaiknya mengganti atau di baris keberapa di halaman keberapa itu dikonfirmasi misalnya dokumen pembandingnya yang mana, ada hubungan apa dengan jurnal yang ini begitu. Jadi itu sudah dijelaskan secara detail sebenarnya pada dari pemeriksa substantif sehingga kita bisa lebih gampang untuk langsung merespon balik gitu Pak Arman. Oke, Tapi terima memang kasih harus banyak. lewat akun Ya. lembaga ya. Oh, ya, ya, ya. Ya, Nanti ya. Jadi komunikasi teman-teman. setelah Oke. mungkin Pak Arman perbaiki, itu kan setelah selesai perbaiki itu harus dikembalikan juga ke Ke lembaga. pusat ya, Oke. lembaga ya, karena akan diberikan surat pengantar ya. Jadi tidak kita serta-merta kita yang mengirim ke kementerian. Itu ada surat pengantar untuk perbaikan yang akan diberikan dari sentra atau pusat HKI ya. Baik, saya persilakan Ibu Yoyanda Baik. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya mengenai perlindungan dari paten yang sudah ada sertifikatnya. Kan biasanya kan tidak semua pihak mengetahui bahwa kita sudah memiliki paten mengenai produk A, B, C, D, sehingga misalnya ada beberapa pihak yang misalnya menggunakan paten kita untuk misalnya penelitian atau kegiatan pengabdian mereka. Nah, bagaimana cara kita sebagai pemilik paten untuk memberitahu mereka atau eh, dari DJTKI mengenai perlindungan hak kita ini, hak cipta kita. Terima kasih. Saya persilakan Ya, kepada kayak mungkin Prof. Nur. Iren yang lebih tahu Ya, hal Prof. ini. Nur, ya. Terima kasih ya. Pengalaman biasanya kalau mereka menggunakan paten kita ya kan, karena kita sudah mempunyai sertifikat paten ya, mereka bisa menggunakan sertifikat kita ya sesuai dengan judul dan nomor yang kita sudah terbitkan dan itu lisensi inventor ya punya kita ya, kecuali mereka menulis ya sama persis dengan kita, tidak mungkin karena di dalam pengajuan itu ada tim pemeriksa dan tim pemeriksa itu sangat ketat dalam pemeriksaan ya. Jika judul maupun isi di dalam ini sama ya, mereka akan memberitahu lewat pemberitahuan ya benar atau tidak ya. Artinya uh, satu pengusulan jika ditolak pun mereka menyurat. Kalaupun diterima, mereka menyurat ya perbaikan-perbaikan. Jadi kalau punya kita ya pasti tidak mungkin ya judul maupun isi itu sama dengan yang akan diusulkan oleh orang lain ya. Karena itu sudah ada tercatat dalam nomor ya. Mungkin maksudnya begitu atau saya kurang paham. Hmm.
Ya, Boleh. bagaimana Bu Yoyan? Ibu Yoyan. Bu Yoyan. Bu Yoyan kemana? Iya, baik Bu. Yang eh, titik apa maksudnya dari pertanyaan tadi itu bukan pada saat kita ingin mengajukan terus sudah ada paten yang sama. Ini misalnya paten kita yang akan digunakan oleh orang lain. Ya, bisa. Ya Bisa. bisa kan, tapi Ya. itu berhubungan juga dengan royalti dan sebagainya itu bagaimana Bu? Maksudnya menggunakan sebagai pembanding di dalam penulisan, ya bisa. Tapi kalau Bukan. digunakan oleh Mungkin perusahaan, dari mungkin perusahaan itu ada pembicaraan khusus ya. Kalau itu sudah digunakan oleh perusahaan, jika perusahaan yang akan menggunakan ya royalti dari kita, itu harus ada kerjasama dengan bidang kerjasama universitas ya. Itu aturannya lain lagi ya. Kalau ada perusahaan yang ingin menggunakan paten kita, maka itu ada royalti itu sudah harus ada kerjasama dengan universitas. Berapa persen yang akan perusahaan memberikan kepada kita dan berapa persen universitas kita akan memberikan kepada universitas. Masing-masing universitas mungkin beda. Itu maksudnya atau? Ya Bu. Silakan Pak Arman, Pak Arman masih ada pertanyaan lagi? Tadi saya lihat ada raise hand-nya. Enggak, ini raise hand yang tadi Bu Rahma. Oh, yang tadi. Ya. Saya persilakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan. Masih ada waktu 3 menit lagi. Mungkin terkait dengan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Yoyanda tentang aplikasi paten ke masyarakat ya Bu. Karena jangan sampai paten ini hanya merupakan dokumen saja tapi tidak digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat secara umum. Nah, itu bagaimana Bu kalau untuk ada nggak triknya atau ada nggak tahap-tahap yang harus di apa namanya dilalui oleh misalnya yang mau menggunakan paten itu dari kelompok masyarakat atau dari pengusaha begitu. Ya, memang kalau ke pengusaha atau perusahaan yang akan menggunakan, memang itu sudah ada aturan di dalam inovasi ya. Kalau universitas yang sudah PTBH seperti Unhas, itu mereka sudah ada atau universitas yang lain itu sampai menjual paten yang ada seperti IPB juga ya. Tapi selama ini juga walaupun saya universitas sudah mendapat ranking ketiga pengajuan paten, tapi terkendala dengan masyarakat, dengan industri karena industri kan kita tahu bersama-sama ya di Sulawesi sangat sangat kecil kan. Mungkin itu yang masih kita akan uh, jejaki atau kita akan telusuri ya apa-apa ya karena tergantung industri apakah menggunakan atau tidak ya. Ya, itu kan pilihan ya. Kemarin waktu ada salah satu juga inventor kita yang menggunakan yaitu kecap ya apa terasi atau bakasa itu sudah digunakan oleh perusahaan tapi ya itu harus ada komitmen yang lain lagi dengan universitas yang ada ya. Oke, saya kira itu ya tanggapan saya. Ya, baik. Pertanyaan yang tadi merupakan akhir dari webinar pada hari ini. Terima kasih atas semua pertanyaan. Kami berharap jawaban yang sudah diberikan oleh kedua narasumber tadi dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai cara pengajuan paten. Sebagai penutup webinar pada hari ini, beberapa hal yang bisa kita simpulkan, yaitu pertama, paten merupakan salah satu perlindungan bagi inventor atas hasil penelitiannya. Pengajuan paten mulai dari penelusuran data paten, penyusunan dokumen, sampai terbitnya sertifikat itu mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian peran aktif lembaga juga sangat penting terkait dalam pengurusan paten sampai biaya pemeliharaan paten.
Hasil paten juga bukan hanya merupakan satu dokumen saja, tetapi diharapkan bisa diadopsi oleh masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Reni Leke, MP IPU ASEAN Engineering, dan Ibu Lisna Ahmad, STP MSI, yang telah menyempatkan penyerahan. waktunya. Ya, Bu Rahmi, ada penyerahan sertifikat iya, dan secara menyampaikan materi, materi dan berdiskusi. Foto bersama dulu. Sebagai apresiasi dari kami, izinkan kami menyerahkan secara simbolis kepada ketua pemateri. Saya persilakan Ibu Yuyanda untuk men-share screen Bentar, ada di saya. sertifikatnya. Tulis Ada sama saya, Bu Rahmi. host. Sebentar, saya share. Ada foto bersama juga dulu. Iya, setelah sesi ini ada foto bersama. Oh. Jadi saya persilakan dulu untuk Ibu Lisna men-share Iya. sertifikat kedua Oke. pemateri. Saya share. Apa ini? Sebentar, saya cari dulu gambarnya. Harusnya ini sudah muncul. Sambil menunggu Ibu Lisna kita foto dulu. Oke. Ya. Nah, ini sudah muncul. Iya, Muncul tidak? silakan. Ini masih loading, Bu Lisna, masih loading. Saya pilih laptop ya. Ini sudah muncul Ya, belum? terima kasih Bu Prof. Sertifikatnya nanti akan kami kirimkan kepada Ibu Prof. Selanjutnya untuk Ibu Lisna. Iya. Oh, saya juga. Saya belum download. Saya belum download. Oh iya, oke. Selanjutnya Aja. sebelum seminar ini kita tutup, saya ini dulu kita screenshot dulu untuk foto bersama. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya. Silakan untuk panitia men-screenshot. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Lanjut. Lanjut slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat bergabung kembali dalam webinar kami selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Semoga webinar pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Selamat Bu Prof. melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kasih, Iya, Prof. terima Ellen. kasih Bu Prof. Sertifikat peserta, materi, dan rekaman webinar akan kami Jangan kirimkan tanggal 20. melalui email masing-masing. Mau ke Jadi Ihsan. jangan lupa mengisi link absen ya. Ya, oke. Sampai mata Ya. Link absen tolong diisi untuk penerbitan sertifikat. Yang tidak isi absen tidak akan dikeluarkan sertifikatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ya. di kolom chat, Pak. Ada di kolom chat. Ada di Di kolom kolom chat link. chat. Di kolom chat. Absen. Mana ini